Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridwan Taufik, guru PAI di SMK Negeri 4 Garut, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, sekaligus sebagai mahasiswa PPG Daljab Bat 1 tahun 2024 dari LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dan pada hari ini saya akan melaksanakan tugas uji kinerja dengan membuat sebuah video pembelajaran. Maka dari itu doakan saya semoga diberi kelancaran dan sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Selalu semangat, selalu tersenyum. Dan baiklah, kita sebelum mulai pembelajaran kita membaca doa dulu yang akan dipimpin oleh Muhammad Farhan. Silakan Farhan ke depan. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh saya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassiril amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, alhamdulillah kita sudah melaksanakan doa sebelum belajar. Semoga kita berkah ya. Kemudian belajarnya lancar ya. Kita masuk ke absensi ya. Agnia ada? Kemudian Ahmad? Ajeng? Andini? Ada yang sakit tidak? Alhamdulillah, semoga kalian semuanya tetap sehat ya. Amin. Belajar lancar ya. Mudah-mudahan. Insya Allah Bapak dalam kesempatan ini akan menjelaskan ya tentang menjalin hidup penuh manfaat dengan menghindari berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur dan hasad. Jadi menghindari sifat hidup berpoya-poya ya, di sini ada berapa macam? Ada 6 ya. Insya Allah yang akan dibacakan oleh Bapak, dipaparkan atau dijelaskan oleh Bapak itu hanya 3. Yang pertama, berpoya-poya merupakan pola pikir, sikap dan tindakan yang tidak seimbang dalam memperlakukan harta ya. Jadi kita memperlakukan harta itu tidak seimbang. Misalkan kita punya penghasilan 1 bulan hanya 1 juta, tapi pengeluaran itu 2 juta, maka itu tidak akan seimbang untuk memperlakukan harta. Kemudian yang kedua, merupakan harta bagi orang itu pemiliknya adalah cobaan ya. Jika harta digunakan dengan baik, maka harta bisa bermanfaat baginya. Sebaliknya kalau harta sekolah, misalkan kita punya anak ke sekolah ya, atau dikelola secara salah, maka akan
mencelakakannya. Itu yang disebut menghindari sifat hidup berpoya-poya. Kemudian yang ketiga, dalam Islam itu melarang perilaku berlebih-lebihan atau melampaui batas israf, ya. Misalkan contohnya boros, tabjir dalam membelanjakan harta itu boros. Kemudian keduanya termasuk perbuatan setan. Jadi di sini diartikan di dalam Al-Qur'an ya, surat Al-Isra ayat 26 sampai 27 ya. Kemudian contohnya gimana? Ada yang tahu contoh berpoya-poya? Ada. Gimana contohnya? Ya, boros. Boros. Contoh boros itu apa? Berpoya-poya uang, menghambur-hamburkan uang. Iya, bagus ya. Kemudian ada yang tahu hasad? Menggunjing orang. Memuji orang. Iya, hebat. Ya. Itu tentang hasad kedepannya diterangkan oleh Bapak. Kemudian yang kedepannya di mana? Tentang takabur. Ada ya? Takabur itu apa? Sombong. Contoh? Suka memamerkan harta. Baiklah. Nah, di sini ada contohnya kalau di dalam berpoya-poya. Yang pertama itu adalah contoh tabjir ya. Tabjir itu apa? Tabjir itu adalah israf. Jadi israf itu seperti dalam makan dan minum. Misalkan seseorang mengambil harta itu sebanyak-banyaknya kalau di dalam harta, atau seseorang mengambil banyak makanan dan minuman pada suatu secara secara tidak bertasyakur, atau di dalam tasyakuran ia tidak mendapat bagian di dalam tasyakuran ya. Misalkan ada keluarga kita yang bertasyakuran ya, kemudian ia tidak mendapat bagian tanpa sama sekali tidak mempertimbangkan daya tampung perutnya, akhirnya ia tidak sanggup menghabiskan makanan dan minuman tersebut ya. Kemudian yang kedua, contoh tabjir israf dalam berbicara, berkata-kata yang tidak penting ya, tidak perlu. Misalkan baik secara langsung bertemu dengan lawan bicara ataupun melalui media elektronik termasuk media sosial. Contoh lainnya misalkan menggunakan kuota internet ya, atau untuk searching dan chatting hal-hal yang tidak penting atau tidak perlu ya. Misalkan contoh yang kedua, yang ketiga ya, tabjir dan israf dalam penampilan. Jadi ini memakai perhiasan ya, emas di kedua tangan, leher, jari jemari dan kaki pada saat pertemuan warga, berpakaian mahal, mewah, lengkap dengan atas impor di misalkan, atau tas ya, tas itu impor di luar negeri. Nah, itu menghambur-hamburkan disebutnya, israf disebutnya. Kemudian dampaknya gimana? Terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan duniawi, menimbulkan sifat iri, dengki, dan pamer. Gimana cara menghindarinya? Si hidup itu yang berpoya-poya gimana? Membelanjakan harta sesuai dengan skala prioritas. Kemudian selalu bersyukur, bertindak selektif dan terencana. Kemudian bersikap rendah hati. Itu yang disebut menghindari hidup berpoya. Kemudian sekarang kita masuk yang kedua, adalah masuk ke menghindari sifat riya dan sum'ah. Secara bahasa, sum'ah berarti mendengarkan secara
Tila sum'ah yaitu memberitahukan atau memperdengarkan amal ibadah yang dilakukan kepada orang lain agar dirinya mendapatkan pujian atau dijunjung atau disanjung ya. Nah, di sini ada sifat ria. Lihat ke depan, lihat ya. Ria itu yang pertama dari segi tingkatan ya terbagi menjadi dua. Yang pertama ada ria kholis. Coba ya, ada yang mau ke depan, silakan baca satu orang. Arahan silakan ke depan. Ria kholis itu apa? Kan? Ke depan. Kholis yaitu melakukan ibadah hanya untuk mendapat pujian dari manusia semata. Kemudian yang kedua, Syirik yaitu melakukan suatu perbuatan karena niat menjalankan perintah Allah dan sekaligus juga karena ingin mendapatkan sanjungan dari sanjungan dari orang lain. Kemudian yang kedua, ria berdasarkan bentuk apa saja? ria dalam niat dan ria dalam perbuatan. Iya, bagus. Itu tentang ria ada dua ya. Kemudian ciri-ciri sifat ria dan sum'ah. Yang pertama selalu menyebut dan mengikuti mengungkit baik yang pernah dilakukan atau yang belum ya. Kemudian dampaknya gimana? Negatifnya ria dan sum'ah itu muncul rasa tidak puas atas amal yang telah muncul rasa gelisah saat melakukan amal kebaikan. Cara menghindarinya gimana? Nah ini meluruskan menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah, memohon pertolongan Allah, memperbanyak rasa memperbanyak ingat kematian, biasakan hidup sederhana. Kemudian yang ketiga ya, ini adalah menghindari sifat takabur. Takabur itu adalah sikap seorang yang menunjukkan sifat sombong atau merasa lebih kuat ya, lebih kuat dan lebih hebat dibanding orang lain. Itu disebutnya takabur ya. Dampaknya gimana? Yang pertama dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimasukkan ke dalam neraka. Maka jangan takabur. Gimana cara menghindari takabur itu? Ya, kemudian menyadari bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Ikhlas dalam melakukan ibadah. Kemudian masuk ke hasad ya. Di sini kita cara menghindarinya ya. Hasad itu adalah sifat seseorang yang merasa tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain karena memperoleh suatu nikmat dan berusaha menghilangkan nikmatnya tersebut. Ada orang lain punya nikmat, kita hasad, tidak mau orang lain itu senang ya. Kemudian menurut Imam Ghazali di sini ada 3 jenis hasad yang membahayakan manusia. Jadi oleh Bapak akan diterangkan hanya satu saja ya. Menurut Imam Ghazali yaitu hasad ya, merasa tidak ridho terhadap nikmat yang diberikan oleh orang lain dari Allah ya kepada orang lain, meskipun ia tidak mengharapkan hilangnya nikmat dari orang tersebut ya. Ia benci apabila orang lain dapat menyamai atau melebihi apa yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dampaknya gimana? Nah, yang mau ke depan dampaknya hasad siapa? Silakan ke depan. Siapa namanya ini? Sa, maupun Nisa. Baca. Dampak negatif hasad: 1. Menentang takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Hati menjadi susah. 3.
menghalangi keinginan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. 4. Meremehkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. 5. Merendahkan martabat orang lain. Iya, hebat. Ya. Hebat yang saya gitu ya. Tuh, kemudian nah ini tentang menghindarinya. Ya, meyakini keadilan Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian terakhir ya. Untuk terakhir silakan ada satu orang ke depan untuk menjelaskan lagi ya yang tadi Bapak jelaskan. Yang mau dijelaskan oleh siapa? Silakan ke depan. Di sini ya. Kesimpulan. Untuk kesimpulannya. Kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini adalah berfoya-foya atau menghambur-hamburkan harta adalah pemborosan yang merupakan perbuatan setan. Dan Allah juga mengajarkan kita untuk saling peduli kepada sesama, hemat dan sederhana. Sekian kesimpulan dari saya. Terima kasih telah mendengarkan. Ya, alhamdulillah ya dari awal sampai akhir Bapak percaya kepada kalian, insya Allah untuk materi ini akan bisa dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin dari Bapak cukup sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.